Cara pembulatan statistik yang perlu untuk petugas lapangan ketahui dalam pengisian dokumen untuk pencacahan lengkap kegiatan sensus pertanian 2023. Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang saya ucapkan di Usma Ulia channel yang masih sama membahas tentang beragam aplikasi dan informasi. Apa kabar teman-teman semua? Semoga selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya robbal alamin. Ya, pada pembahasan video kali ini akan saya bahas masih mengenai Badan Pusat Statistik dan lebih spesifik yaitu tentang kegiatan Sensus Pertanian 2023 yang sebagaimana kita ketahui bersama akan segera berlangsung atau dimulai pada tanggal 1 Juni 2023 mendatang. Dan lebih spesifik lagi akan saya bahas mengenai cara untuk pembulatan statistik yang harus teman-teman petugas lapangan untuk kegiatan sensus pertanian 2023 pahami dan ketahui kaitannya untuk pengisian dokumen lengkap, dokumen pencacahan lengkap atau dokumen L2 pada saat pelaksanaan di lapangan nanti ya. Jadi bagi teman-teman yang ingin mengetahui bagaimana untuk pembulatan statistik yang dimaksud, pastikan teman-teman untuk simak video ini sampai selesai. Jangan di skip agar tidak gagal paham, juga tidak ada informasi yang terlewatkan. Bagi teman-teman yang sudah mengikuti kegiatan pelatihan, pastinya sudah mendapatkan materi ini kaitannya tentang bagaimana cara untuk melakukan pembulatan statistik pada saat pengisian dokumen pencacahan lengkap atau dokumen L2 untuk kegiatan sensus pertanian 2023. Dan tidak ada salahnya bagi teman-teman yang barangkali belum melaksanakan pelatihan, barangkali ini bisa sedikit membantu ya atau memberikan gambaran bagi kalian sehingga pada saat pelatihan teman-teman lebih paham lagi. Ya, sebagaimana teman-teman lihat pada layar dari teman-teman, saya sedang membuka untuk buku pedoman ya, untuk bentuk soft file-nya. Dan terkhusus yaitu untuk bab 7 tentang pencacahan lengkap. Di sini untuk 7.1 petunjuk pengisian daftar ST 2023 L2 UTP, ada tata tertib pengisian daftar. Yang pertama, kata-kata harus diisikan dengan jelas dan tidak boleh disingkat agar mudah dibaca, kecuali singkatan yang sudah baku dan nama yang terlalu panjang. Angka harus diisikan dengan angka biasa ya, bukan angka Romawi. Jadi angkanya adalah angka baku, hurufnya juga huruf baku, dan ke semua huruf yang harus teman-teman isikan pada dokumen pencacahan atau dokumen L1 maupun L2 menggunakan huruf kapital, karena ini sebagai contoh adalah menggunakan metode PAPI ya, berarti menggunakan pensil. Berbeda bagi teman-teman yang menggunakan SAPI, berarti menggunakan aplikasi Fasih. Kemudian yang kedua, telitilah setiap daftar yang telah diisi dan perbaiki bila terdapat kesalahan pengisian sebelum mengirim. Ketiga, definisi dan cara pengisian daftar yang telah ditentukan harus dipedomani dalam melakukan pencacahan dan tidak boleh diubah. Kemudian ada poin yang keempat, rahasiakan keterangan yang diperoleh dari responden terhadap orang lain yang tidak berkepentingan. Jadi teman-teman sebagai petugas lapangan tidak boleh memberikan informasi bagi pihak-pihak yang tidak berkepentingan. Kemudian semua isian dalam daftar ST 2023 untuk L2 adalah dalam bilangan bulat ya. Sekali lagi dalam bilangan bulat. Jadi pada saat teman-teman mungkin saja dalam melakukan pencacahan atau pendataan atau menanyakan ke responden ada bilangan-bilangan yang ada koma-komanya, ini teman-teman harus memahami bagaimana cara pembulatan statistik yang diberlakukan. Menurut buku pedoman ini ada 4 poin yang harus teman-teman pahami dalam melakukan pembulatan ya. Yang pertama, semua bilangan di belakang koma yang nilainya kurang dari setengah dibulatkan ke bawah. Ini seperti yang teman-teman lihat untuk contoh yang pertama, 14,490. 490 di belakang koma adalah 490 kurang dari 500 ya, kurang dari 500, berarti kurang dari setengah. Maka dibulatkan ke bawah atau dihilangkan di belakang
komanya menjadi 14. Contoh selanjutnya 17,498, maka akan dibulatkan ke 17 atau dibulatkan ke bawah menjadi 17. Kenapa? Karena di belakang koma adalah 498. 498 nilainya kurang dari 500 atau 500. Kemudian untuk yang poin kedua, semua bilangan di belakang koma yang nilainya lebih dari setengah maka dibulatkan ke atas. Contohnya 12,51. 51 kita ketahui berarti di atas dari setengah ya. Setengahnya adalah 0,50. Lah ini di 51 berarti di atasnya setengah. Maka dibulatkan ke atas menjadi 13. 27,515. 515 setelah koma berarti lebih dari setengah ya. Karena setengahnya adalah 500. Maka dibulatkan menjadi 28. Ini ada yang membedakan dengan pembulatan yang kita pelajari pada saat sekolah dasar atau mungkin SMP atau SMA ya. Ini poin ketiga yang menurut BPS atau menurut Badan Pusat Statistik, semua bilangan di belakang koma yang nilainya sama dengan setengah dan di depannya adalah bilangan genap, maka pembulatannya ke bawah. Ini misalkan 12,50 di belakang koma adalah 50, nilainya sama dengan setengah dan di depan koma adalah angka 12. 12 merupakan bilangan genap, maka dibulatkan ke bawah. Artinya dibulatkan menjadi 12. Contoh yang selanjutnya 18,5. Setelah koma adalah angka 5. Angka 5 adalah nilainya setengah ya. Dan sebelum koma adalah bilangan genap yaitu 18, maka dibulatkan ke bawah dan menjadi 18. Untuk poin keempat, semua bilangan di belakang koma yang nilainya sama dengan setengah, tetapi di depannya adalah bilangan ganjil, maka pembulatannya ke atas. Ini bertolak belakang dengan poin 3 ya. Jadi misalkan 13,5 di belakang koma adalah kok 5 ya. 5 adalah nilainya setengah, tetapi di depan koma adalah angka 13. Kita ketahui bersama 13 adalah angka ganjil, maka dibulatkan ke atas menjadi 14. Contoh selanjutnya 15,50. 50 adalah nilainya setengah dan di depan koma adalah 15. 15 adalah nilai ganjil, maka dibulatkan ke atas menjadi 16. Berdasarkan 4 poin pembulatan yang diberlakukan statistik, ini pastinya yang menjadi pembeda antara yang kita ketahui secara umum ya, yang kita terima di bangku sekolah pada saat kita sekolah, yaitu untuk poin 3 dan 4. Kalau di pihak sekolah kita berbeda ya, ini ada kalau dari BPS ada pengkhususan. Jadi walaupun sama-sama setelah koma nilainya adalah setengah, tetapi yang membedakan adalah angka di depan koma. Jika di depan koma, maka di depan koma angkanya bernilai genap, maka dibulatkan ke bawah, dan apabila di depan koma nilainya adalah angka ganjil atau nilai ganjil, maka dibulatkan ke atas. Ya, demikian yang dapat disampaikan untuk pembahasan kali ini. Barangkali teman-teman ingin mencoba untuk melakukan pembulatan, saya sediakan beberapa contohnya ya. Ini teman-teman simak dan teman-teman bisa tuliskan di kolom komentar tentang jawaban-jawaban dari nomor-nomor nomor-nomor yang dimaksud ya. Teman-teman bebas untuk menjawab nomor berapa saja. Ini gunanya untuk mengukur bagaimana kita mengetahui tentang pembulatan yang diberlakukan oleh BPS itu sendiri. Semoga informasi ini bermanfaat dan bagi yang merasa informasi ini bermanfaat, mohon dukungannya dengan cara subscribe, bunyikan lonceng notifikasinya, juga tinggalkan jejak dengan like dan komennya. Salam sukses selalu tentunya untuk teman-teman dan akhir kata wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.